Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. ממש ראיתי את הפיצוץ, עדיין כואב לי האוזניים, קצת עדיין ברעידות. אבל זה היה ממש מפחיד, לא מחזה יפה בכלל. באמת, ילד בן 12 מסכן, נכנסתי לתוך הבית, חלץ את אבא שלו, אומר לי, עדיין היה בפנים. משהו עצוב מאוד, באמת, היה לה מאוד קשה. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara Teluk. Selain menyerang Iran, Israel juga menghancurkan jembatan Sungai Litani dan meratakan desa di Lebanon. Ya, pola penghancuran yang dilakukan di Lebanon serupa dengan yang dilakukan Israel di Gaza. Militer Israel secara signifikan meningkatkan intensitas serangannya di Lebanon dengan menargetkan infrastruktur sipil vital. Serangan udara menghancurkan jembatan utama di atas Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah tengah, bersama dengan perintah untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah di sepanjang desa perbatasan. Militer Israel telah diinstruksikan menghancurkan seluruh penyeberangan di Sungai Litani. Langkah ini diklaim bertujuan memutus jalur logistik dan pergerakan senjata kelompok Hizbullah ke arah selatan. Serangan tersebut menghantam jalur tol pesisir yang melintasi lahan pertanian, rute utama bagi warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam keras tindakan ini. Selain infrastruktur jalan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah di desa. Pendekatan ini serupa dengan model yang diterapkan di Beit Hanun dan Rafah jalur Gaza, di mana bangunan diratakan untuk menciptakan zona penyangga. Pemirsa, salah satu tempat wisata di kawasan Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat ramai didatangi oleh wisatawan. Hangatnya air alami jadi obat lelah perjalanan. Berikut laporan reporter Muharlin dengan juru kamera Eri Nugraha di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wisata di Tasikmalaya, namanya Cipanas Galunggung. Dan memang momen Lebaran ini menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur mencari tempat wisata di kampung halamannya mereka masing-masing. Ada apa aja sih di Cipanas Galunggung ini? Kita ikuti saya, pemirsa. Hangatnya air belerang di kaki Gunung Galunggung seolah menjadi daya tarik bagi pemudik untuk mengisi libur Lebaran. Terletak di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Wisata ini dipadati pengunjung sejak awal masa libur Lebaran. Pengunjung didominasi wisatawan dari luar kota yang pulang kampung ke Tasikmalaya dan sekitarnya. Bagi wisatawan, kolam pemandian air panas ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, melainkan juga ruang untuk melepas lelah setelah berjam-jam bahkan berhari-hari berada di perjalanan. Berendam di air panas alami menjadi pilihan sederhana namun menyejukkan. Nuansa alam yang masih asri menjadi daya tarik utama dengan latar pegunungan dan udara sejuk khas Gunung Galunggung.
Harga tiket masuk dan fasilitas yang terjangkau membuat tempat ini semakin digemari oleh semua kalangan. Karena mudik kan di sini, jadi setiap tahun saya ke sini. Iya. Kenapa milih wisata seperti ini? Karena dekat dari rumah. Terus ya murah lah. Masuk nih mandi air hangat. Kalau sumber mata air kita langsung dari sumbernya, ada beberapa sapan yang langsung kita tampung dan dialirkan ke bak penampungan dan langsung ke kolam. Dan ada juga yang langsung kita di pemandian alam, ada yang langsung dari sumbernya kita pakai saluran peralon dan dialirkan langsung ke kolamnya juga. Di kawasan Cipanas Galunggung, ada beragam pilihan kolam air panas yang bisa dinikmati sesuai selera. Setiap kolam memiliki karakteristik masing-masing. Namun semuanya tetap mengandalkan kehangatan air belerang sebagai daya tarik utama. Ya, pemirsa, selain sebagai tempat wisata, berendam di kolam pemandian air panas Galunggung ini juga bisa mengobati berbagai macam penyakit seperti gatal-gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Dan bisa juga sebagai terapi bagi Anda yang sulit tidur atau insomnia. Ini cukup berendam 15 menit saja di kolam ini. Dan begitu Anda akan merasakan relaksasi tubuh dan bisa tidur dengan nyenyak pada malam harinya. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Muharlin Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Ciremai memiliki destinasi wisata yang syarat akan legenda dan keindahan alamnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak disangka bahwa Taman Wisata Alam Linggarjati kini menjadi salah satu tujuan favorit pemudik yang ingin merasakan kesejukan air pegunungan. Salah satu lokasi wisata yang menjadi favorit pemudik di kawasan Kuningan adalah Taman Wisata Alami Linggarjati. Saat memasuki lokasi wisata ini, kita akan disambut jernihnya kolam ikan yang menjadi rumah ikan Kanora bodas atau ikan dewa. Uniknya, warga di sini mengaku jika ikan-ikan keramat di mana konon merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membangkang. Ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar yang tergolong langka dan bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Secara ekologis, keberadaan ikan ini menjadi indikator jika kualitas air masih sangat murni. Para pengunjung pun bisa berinteraksi dengan ikan dan merasakan pengalaman memberi makan. Dan kalau beruntung, bisa menyentuh langsung sisi keras ikan dewa yang konon memiliki tekstur berbeda dengan ikan pada umumnya. Sambil nikmatin kuliner yang ada di sini gitu kan, sama keluarga, terus sambil ini ngasih makan ikan luar biasa. Baru kali ini saya ngeliat ikan apa namanya, dewa ya nih. Ikan dewa, gimana tuh Mbak kesannya lihat ikan dewa, terus ada aktivitas nih ngasih makan ikan dewa, gimana deh Bapak kesannya gimana? Iya seru banget Mbak, anak-anak juga seneng ya. Harga tiket masuk lokasi wisata ini juga sangat terjangkau, antara Rp17 hingga Rp22.000 per orang. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam modern. Ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos bisa menjadi benteng konservasi alam yang efektif. Dari Kuningan, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan.